li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Silakan duduk semua. Nama aku kenal dengan Lesti ya. Kalau sama Rizky bilang kenalan di mana? Anak-anak kita ini, ya anak kami karena anak muda. Insya Allah kalau memang ada izin Allah akan segera melangsungkan pernikahan yang sedianya kemarin ya tanggal 24 ya, ini karena PPKM ya, PPKM itu pesta perkawinan kudu mundur. Jadi dengan habis maunya ijab kabul dulu, resepsi boleh kapan saja. Tapi tentu mereka punya pertimbangan sendiri, namanya juga selebritis kan. Banyak teman, banyak yang akan mendoakan, banyak yang menunggu momen indahnya itu. Ini kebetulan artis ini kedua-duanya orang barat. Lesti Jawa Barat, Rizky Sumatera Barat. Orang barat. Perlunya Abi ikut ngobrol dengan kalian karena mereka berdua minta dukungan dan doa kita semua. Tentu doa itu akan berpengaruh, akan bermanfaat jika yang didoakan itu juga sungguh-sungguh. Ya, kita sifatnya hanya memberikan dukungan dan dorongan. Kalau mereka serius akan rumah tangga, kita sama-sama ikut demo di hadapan Allah. Nah, Abi provokatornya gitu loh. Kamu yang demo, ya. Semua di hadapan Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan mereka berdua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menempuh rumah tangga nanti diberikan rumah tangga yang asmara. Asmara itu apa? Abadi, sakinah, mawaddah, rahmah. Asmara namanya. Kalau sama awak kan, sama awak yang ada di rumah. Jadi Abi punya istilah asmara. Abadi, sakinah, mawaddah, rahmah. Supaya tidak berpanjang haram, karena tujuannya juga cuma minta doakan sama kalian semua. Ayo kita malah ada baca suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu 5 qiraat ali, 5 qiraat lahu. Al-Fatihah itu terserah dibacakan ke apa saja, maunya apa saja dia bisa. Yang penting adalah keikhlasan kita semua, ya. Doa semua untuk kelancaran pernikahan dan kesuksesan dari acara resepsi Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan semuanya sesuai harapan. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yubahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara.
جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن Nabi orang Jawa Barat. Dulu musafah politik nasionalnya di Sumatera Barat. Pasti dia. Mudah-mudahan doa kalian semua diterima oleh Allah SWT. Mas, sehingga apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah SWT. Ingat kita, terima kasih untuk pasti dari bismillah, bersungguh-sungguh kalian, seriuslah kalian, kami untuk mendoakan saja. Jadi mudah-mudahan kalian semua siap menghadapi gelombang kehidupan, siap menghadapi tantangan dan selalu kata saya berenang sampai terbiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura dan Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Kenapa pakai? Prinsipnya seorang Muslim itu dituntut untuk memberikan dukungan terhadap kebaikan-kebaikan. Pernikahan itu kebaikan. Pernikahan itu ibadah. Kalau kita ada orang mau naik haji, kita doakan. Ada orang mau sekolah, ada mau kuliah, mau mondok, kita doakan. Ada orang buka usaha, kita doakan. Karena jadi ibadah. Mau berjihad, kita doakan. Nah, termasuk orang yang akan melangsungkan pernikahan itu kan akan berjuang di jalan Allah yang sangat berat, ya, yang sangat berat dari mulai berangkatnya karena banyak godaan kiri kanan yang mungkin merintanginya untuk bertemunya sepasang manusia itu banyak melewati gangguan-gangguan, ya. Berat juga ketika menjalaninya.
Berat juga ketika meneruskan perjalanan yang jauhnya. Jadi orang yang akan menikah itu biasanya banyak ujian, godaan dan cobaannya. Nah itu butuh support dari saudara-saudaranya. Meskipun tidak seberapa mungkin doa kami bersama anak-anak itu, insya Allah lah. Karena anak-anak itu umumnya ikhlas ya, tidak punya pamrih apa-apa. Kalau seneng sama orang mendoakan itu betul-betul ikhlas mendoakannya. Tidak ada target kepentingan politik, kepentingan bisnis apapun juga. Kalau mereka bilang anak-anak kecil itu kan dari beberapa wilayah di Indonesia tadi itu. Dari Palembang, dari Medan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ada itu anak tadi. Mengenal. Kan begitu saya tanya namanya Lesti dengan apa namanya Rizky bilang kenal, mereka senang, pasti doanya lebih ikhlas dari saya, insya Allah. Nah itu yang mahal sebetulnya. Jadi ketika saya minta ayo kita doakan, walaupun cuma Fatihah, tapi hati mereka sangat menginginkan keduanya bahagia, insya Allah, insya Allah. Nah itu tugas kami adalah mendukung setiap rencana kebaikan. Iya, biasa saja Nabi juga dulu kan akan haji kan pada tahun ke-6 Hijriah, ternyata terhalang oleh musuh baru tahun depannya lagi. Ya, dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Biasa saja. Jadi kita cara menyikapinya bahwa ini bukan pembatalan tetapi penundaan supaya barang yang akan dikonsumsi sudah matang dan pisaunya juga sudah diasah. Gitu kira-kira. Supaya lebih sempurna, persiapannya lebih lengkap, dan sebetulnya ini juga bagian dari ujian cinta lah, kan? Ujian rumah tangga ini sudah mulai di sini. Seperti saya katakan tadi, perjalanannya ada ujiannya, macam-macam ujiannya. Dan selama Lesti dengan Rizky itu yakin bahwa ini ujian dan mereka menerima dengan senyuman, tidak ala subaha kalau kata orang Sunda namanya, tidak tidak bicara yang menunjukkan ketidaktawakulan pada Allah. Insya Allah ini adalah bagian dari skenario Allah untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka. Kan katanya kalau semakin panjang tarikan karet, semakin kencang juga lemparan batu ke tapelnya kan. Semakin panjang penundaan rindunya, semakin besar juga bahagianya kan begitu. Kita canda. Kebetulan saya dari Ciamis ya. Ciamis, ujung Jawa Barat. Nah pada tahun 1983 itu MTQ nasional kan diadakan di Sumatera Barat. Kebetulan saya kontingen cerdas cermat mewakili Jawa Barat. Tandingnya di Sumatera Barat gitu. Bahkan kaset kaset tarian massal MTQ nasional 13 di Sumatera Barat masih ada, saya simpan. Kasetnya itu masih ada. Nah, kenang-kenangan lah ya. Secara kebetulan saja Jawa Barat, Sumatera Barat. Dilalah yang doainnya sekarang kan Lestinya Jawa Barat sih, Rizkinya Sumatera Barat. Sekedar kebetulan saja. Lihat guyon bocah-bocah. Iya. Oke, pakai harapan. Yang penting adalah keabsahan akad nikah. Saya ingatkan kalian 2. 1, rumah tangga jangan gantungkan kebahagiaan kalian dengan hal-hal yang bersifat duniawi. 2, waspada orang ketiga. Ini saya ambil dari kisah Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu orang pertama melangsungkan pernikahan. Baru menikah sudah kaya raya, punya surga, punya kebun yang luas, rumah yang megah, pakaian yang mewah, rezekinya berlimpah. Pesan Tuhan cuma 2 pesan Allah. 1, masuklah kamu tinggal dalam surga, silakan semua boleh kamu nikmati, tapi awas, ada 1 pohon yang tidak boleh kamu dekati, sebab itu bukan hakmu. Yang kedua, kamu ada rival, saingan tuh, yang sudah kamu kalahkan. Namanya setan, awas. Jangan beri peluang setan untuk masuk di rumah tanggamu. Nah, tapi yang terjadi apa? Setan ini orang ketiga masuk. Yang ditawarkan itu kebahagiaan suami istri sehingga tidak merasa cukup dengan rezeki yang ada. Maksudnya jatuh kan, berantakan rumah tangganya, hancur ekonominya, bahkan krisis sandang pangan, desintegrasi rumah tangga lah kira-kira begitu. Nah dalam keadaan seperti ini 2 dilakukan Adam dan Hawa. 1, tobat. Jika satu saat kalian diuji dengan hal yang berat, tobatlah supaya ekonomimu stabil, hidup tenang. Dan yang kedua,
tegakkan syariat Allah. Ikuti tuntunan Tuhan, tuntunan Allah, mulai dari ngurus jiwa raga, ngurus keluarga, bertetangga, bersama kolega, dan seluruh warga. Usahakan kalian berpegang pada Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasul tentunya. Saya percaya karena mereka berdua soal agama pasti tahu mereka. Pengetahuan agama sudah cukup, ilmu juga cukup. Yang masih ingin saya tanya, buktikan kamu berjalan tidak sempoyongan, itu aja. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Oke, sip. Ya. Dan saya nitip buat kalian berdua, ini doa terbaik seluruh dunia. Karena doa yang pernah dibaca oleh para nabi dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah cukup untuk bekal hidup kalian berdua. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, biar doa ini yang bekerja. Baca dan tetap baca. Oke, ini saya siapkan dua. Mudah-mudahan kalian selalu ingat bahwa ini doa yang ada di dalam Al-Quran. Original semuanya. Oke. Foto dulu Pak Kiai.